Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma di channel yang inspiratif dan memberdayakan. Kali ini saya akan menguraikan tentang langkah-langkah bagaimana cara menjalankan law of attraction atau hukum tarik-menarik, bagaimana memanifestasi impian atau keinginan kita. Jadi teman-teman yang pernah mendengar law of attraction mungkin di grup-grup Facebook, di grup-grup WA, banyak yang menghubungkannya dengan berupa kayak afirmasi, scripting, kemudian menulis kayak 55 kalimat selama 5 hari lah, macam-macam. Itu adalah metode atau tekniknya ya. Visualisasi dengan vision board atau dengan gambar atau meditasi, visualisasi, scripting, itu semuanya metode ya, teknik. Nah, yang sekarang saya ingin ceritakan, yang saya akan sampaikan adalah langkah-langkahnya sebelum kamu melakukan teknik-teknik tersebut. Jadi, harus kamu pahami dulu bahwa law of attraction adalah bahwa manusia kita ini kita bisa menarik realitas, kejadian atau benda itu berdasarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita prasangkakan, dan apa yang kita pikirkan, yang kita fokuskan ya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita labeli terhadap diri kita, itulah yang terjadi. Jadi bukan sesuatu yang keinginan kita saja. Oh, aku ingin ini, lalu membayangkan, lalu melakukan scripting, afirmasi, aku akan mendapatkan uang segala macam. Bukan seperti itu ya. Kalau perasaan kamu berlawanan dengan ucapan kamu, maka itu tidak akan terjadi. Nah, sebelum kita lanjut ke melakukan teknik-teknik LOA, ada 11 langkah yang harus kamu lakukan, yang kamu harus praktekkan dulu ya, sebelum kamu melakukan teknik LOA. Yang pertama, kamu tentukan dulu keinginan kamu apa, hajat kamu apa. Harus spesifik dan harus yang diprioritaskan dulu, jangka pendek. Misalnya dalam minggu ini misalnya, atau sebelum akhir bulan, yang bulanan, yang mingguan, atau yang harus terwujud dalam 1 tahun ke depan misalnya ya. Kamu tuliskan keinginan kamu secara spesifik di berbagai bidang. Misalnya kalau di bidang keuangan, kamu hitung tuh kebutuhan kamu mau bayar utang berapa, kamu mau membeli sesuatu yang penting, kemudian kamu ingin rehab rumah misalnya, atau kamu ingin rehab kamar mandi, atau mungkin kamu ingin membeli kendaraan lama kamu udah rusak misalnya ya. Kamu tulis secara spesifik ya. Pastikan keinginan kamu itu adalah keinginan kamu sendiri, bukan berdasarkan anjuran orang lain atau keinginan yang cuma lapar mata gitu ya. Jadi harus yang penting. Step kedua yaitu pilih bagaimana cara kamu berpikir dan cara kamu merasakan. Jadi hati-hati dalam berpikir, jangan sampai kamu berpikir ini mungkin enggak ya. Jadi saat kamu tadi di step pertama menentukan keinginan kamu harus tidak boleh memikirkan gimana caranya. Itu bukan tugas kamu, itu tugas alam semesta dan tugas Tuhan gitu ya. Itu sesuatu yang kadang manusia enggak bisa mencapai sampai situ. Kadang rezeki itu datang tanpa terduga gitu ya. Jadi kamu harus berpikir yang positif, kemudian kamu harus merasa selalu senantiasa positif. Jadi yang namanya kebaikan ya, kesehatan, kemudian keberlimpahan uang itu berada di frekuensi yang tinggi atau vibrasi yang tinggi. Kalau perasaan kamu di vibrasi yang rendah, misalnya kamu merasa kecewa, tidak percaya diri, tidak yakin, menyalahkan diri sendiri, itu kamu nggak akan sefrekuensi dan nggak akan selevel sama keberlimpahan itu ya. Jadi
usahakan kamu harus merasa selalu bahagia. Pilih perasaan kamu. Makanya ada afirmasi kalimatnya, saya memilih bahagia. Seperti itu ya. Kemudian langkah ketiga, kamu harus memikirkan tujuan hidup kamu ini selama di dunia apa gitu. Kamu harus memikirkan ketika kamu meninggal, kamu ingin dikenang sebagai apa. Kamu kan tidak mungkin ingin dikenal sebagai orang yang depresi, sebagai orang yang selalu sedih, selalu banyak masalah, yang banyak hutang. Nggak mungkin kan kamu punya keinginan seperti itu, ya kamu ingin dikenang oleh keluarga dan teman-teman kamu sebagai seseorang yang inspiratif, yang menderma, yang banyak bersedekah, yang banyak membantu orang. Nah, itu yang kamu pikirkan, saya ingin seperti itu. Dan tentukan value atau core value atau nilai prioritas yang paling penting dalam hidup kamu apa. Misalnya prioritas kamu ya keluarga. Oh ya, saya ingin keluarga saya itu suami saya sehat, selalu makan makanan sehat, anak-anak saya pendidikannya bagus, sekolah di sekolah yang bagus, sekolah agama, pendidikan agamanya bagus gitu ya. Itu yang kamu harus pikirkan. Kemudian value kamu ingin membantu sebanyak-banyaknya orang. Nah, itulah yang kamu pikirkan. Pikirkan yang istilahnya ending kamu, hidup kamu harus berakhir husnul khotimah, yang ending hidup kamu itu kamu harus pikirkan, oh saya hidup ini hari ini bangun pagi, saya ingin berbuat apa ya yang berarti begitu ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kamu jangan lagi melabeli atau memberi label atau memberi arti terhadap suatu peristiwa, sesuatu atau seseorang berdasarkan asumsi negatif kamu yang sebenarnya belum tentu benar gitu ya. Kamu harus berhenti melabeli diri kamu sendiri juga, apalagi orang lain ya. Misalnya, oh ya suami saya itu orangnya sulit, oh anak saya itu pembangkang misalnya. Itu jangan dilabeli seperti itu. Berhenti memberikan label kepada orang atau kepada sebuah peristiwa. Misalnya, oh saya ini udah kecelakaan, terus uang saya hilang, mungkin saya sial ya. Nah, itu stop ya, jangan ucapkan kalimat itu. Jadi Rhonda Byrne, penulis buku The Secret, bilang kata-kata yang negatif seperti mengerikan, menyedihkan itu tidak ada dalam kamus The Law of Attraction. Jadi dalam kamus Law of Attraction cuma ada wah, mengagumkan, amazing, ajaib, itu ya. Kemudian wah, beruntung, seperti itu ya. Kalimat kata-kata yang seperti itulah yang harus kamu selalu ucapkan. Makanya kalau anak misalnya dia melakukan sesuatu yang harusnya membuat kebanyakan ibu-ibu kesal misalnya, jadi kamu harus ucapkan, aduh pinter banget ya nak, kamu kreatif, seperti itu. Misalnya menghambur sesuatu, menghambur make up kamu misalnya, itu kamu harus bilang, wah anak mama ini kreatif banget gitu ya. Jadi kata-kata ya, hati-hati dengan kata-kata. Yang kelima lagi ya. Jadi yang kelima, lepaskan atau ikhlaskan semua peristiwa yang kurang menyenangkan atau perbuatan orang yang kurang menyenangkan, itu kamu harus ikhlaskan. Begitu juga dengan kondisi kamu saat ini, kamu jangan terlalu overthinking. Misalnya, aduh 3 hari lagi deadline cicilan, kepikiran itu terus, lalu kamu selalu murung, cuci piring juga jadinya malas, jadi gak karu-karuan, gak fokus, gak konsentrasi kerja, jadi malas. Nah itu jangan seperti itu. Jadi jangan sampai kamu memikirkan sesuatu yang sebenarnya alam semesta ini dan juga Tuhan melalui alam semesta ini ya, melalui malaikat yang menurunkan rezeki itu akan memberikan apa saja. Apa sih yang cuma sekian ratus juta, sekian juta itu gampang sih bagi Allah gitu, bagi Tuhan. Itu enggak ada yang enggak mungkin bagi Tuhan. Itu yang harus kamu pikirkan. Kamu pasrahkan, saya ini manusia, saya ini enggak mungkin Tuhan bikin susah saya gitu. Jadi harus berpikir seperti itu. Kemudian yang keenam, ini yang sebenarnya
memang urutan ke-6, tapi menurut saya ini harus dilakukan setiap hari dan ini yang paling utama, yaitu memaafkan, ya, forgiveness, forgiving. Baik itu orang lain, orang tua, pasangan, mantan, atasan, rekan kerja, diri sendiri, kemudian orang-orang di masa lalu yang pernah menyakiti kita, yang berbuat salah pada kita, dan peristiwa-peristiwa negatif itu harus kita maafkan. Mungkin kedengarannya sulit, tapi kamu kalau selama nggak bisa memaafkan, selama kamu masih menyalahkan seseorang atas nasib kamu sekarang, selama kamu masih menyimpan dendam, itu law of attraction itu nggak bakalan bisa terwujud gitu, nggak bakalan bisa kamu memanifestasi apapun yang kamu inginkan kalau kamu masih menyimpan dendam terhadap seseorang. Nah, bagaimana cara memaafkan seseorang yang berbuat salah ke kamu, yang menyakiti kamu, itu melalui terapi yang namanya Ho'oponopono. Itu banyak sekali dibahas di internet. Kamu Google aja apa itu Ho'oponopono dan gimana cara prakteknya, apa prinsip yang terkandung di situ. Saya sudah mempraktekkan dan sangat enak banget rasanya. Jadi orang yang benar-benar itu membuat hidup saya terpuruk, saya bisa memaafkan walaupun misalnya saya sudah tidak kontak lagi dengan orang tersebut, walaupun orang tersebut misalnya udah meninggal, ataupun orang tua kita yang sudah tua ataupun sudah meninggal, itu apapun itu ya, siapapun itu kita harus maafkan. Teknik yang paling enak, yang paling gampang dipraktekkan, yang akhirnya kita bisa memaafkan itu Ho'oponopono, ya. Mungkin nanti di video lain saya akan membahas tentang itu, gimana caranya Ho'oponopono. Itu yang ke-6, memaafkan. Kemudian yang ke-7 mirip ya, seperti memaafkan juga, melepaskan masa lalu. Artinya begini, masa lalu yang sudah terjadi, yang kemarin, yang beberapa jam lalu, itu sudah terjadi, yang sudah ditakdirkan, yang tidak mungkin kita bisa rubah lagi. Ya, yang bisa kita rubah adalah cara kita berpikir atau bereaksi terhadap peristiwa itu. Cara kita menanggapi atau melabeli peristiwa itu. Semua pasti ada hikmahnya. Semua itu sudah menjadi suratan begitu ya. Yang pasti ada hikmahnya, yang membuat kita lebih kuat ya, segala macam itu pasti ada hikmahnya. Kemudian yang ke-8, bersyukur. Bersyukur ini, wah ini luar biasa nih. Saya baru mempraktekkan ini sekitar beberapa minggu ini melalui grup WA namanya Self Talk dan Bersyukur. Itu berdasarkan buku Self Talk dan buku The Magic karya Rhonda Byrne. Jadi grup itu adminnya itu Pak Kade Wiryanta. Jadi kita praktek setiap hari bersyukur di jurnal gitu. Kita setiap hari itu selama sebulan, pagi-pagi atau malam sebelum tidur itu harus menulis 10 karunia dalam hidup kita, baik yang kita terima hari ini maupun sepanjang hidup kita. Jadi walaupun hari itu kita menjalani hari yang berat ya, saat ini misalnya ya ibu saya sedang sakit, tapi saya tetap harus menuliskan apa yang bisa saya syukuri. Ya, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk merawat ibu saya. Alhamdulillah hari ini cuacanya bagus. Alhamdulillah saya tinggal di negara yang aman. Alhamdulillah atas pakaian yang saya pakai hari ini. Alhamdulillah saya hari ini bisa bernapas dengan lega dan anggota tubuh saya lengkap. Pokoknya tulis aja apa yang bisa disyukuri hari itu. Misalnya kamu dapat uang hari itu, ya kamu tulis alhamdulillah hari ini aku dapat uang segini, alhamdulillah aku hari ini bisa belanja beli ikan. Ya pokoknya apa aja yang terpikir. Mungkin pada saat hari-hari pertama, apalagi di saat kamu sedang menghadapi masalah saat itu, mungkin sulit ya, tapi lama-lama oh iya ya, selalu ada yang bisa disyukuri. Dan kamu harus wajib baca buku The Magic karya Rhonda Byrne, penulis buku The Secret juga, itu luar biasa. Bahkan beliau yang orang Australia, beliau yang non muslim bahkan mengutip ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa bersyukurlah maka nikmat
buat kalian akan aku tambah, begitu kata Allah ya. Dan di buku itu ditulis bahwa apabila kita tidak bersyukur, maka seperti kita membuang apa yang sudah diberikan kepada kita. Jadi sebenarnya alam semesta itu, kalau kita berterima kasih, yang seperti yang saya ungkapkan di video TikTok, bahwa alam semesta itu kan seperti pelayan buat kita, kita adalah rajanya. Kalau kita punya karyawan, misalnya anak buah, pembantu, asisten, kalau kita sering berterima kasih, misalnya dia nih office boy udah bikinin kita minuman atau membersihkan kantor kita, ya terima kasih ya, pasti dia senang kan, pasti dia senang kerja pada kita kan. Nah begitu juga alam semesta, begitu juga dengan kepada Allah, ya itu sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kufur nikmat, itu nikmatnya akan ditarik gitu ya. Nah itu dia langkah ke-8 tadi ya, bersyukur. Langkah ke-9, hati-hati dalam memilih teman. Oke, jadi gini ya, jangan duduk sama teman yang suka berbicara negatif, mengeluh tentang atasan, mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang pasangannya, kemudian menggosipkan teman yang lain. Nah, jangan duduk bersama teman yang seperti itu. Kemudian begitu juga teman dunia maya, jangan suka follow yang suka mengeluh, yang suka mengkritik tanpa memberi solusi gitu ya. Yang energinya negatif lah, tulisan-tulisannya di media sosial itu negatif. Kemudian apapun itu, kalau sosial media misalnya selebriti, kemudian di situ netizen berkomentar yang nggak enak, itu bikin vibrasi kamu jadi rendah. Jadi hindari yang seperti itu. Jadi cari orang-orang yang inspiratif, orang-orang sukses, baik itu di YouTube maupun di sosial media, di Instagram. Kamu cari influencer yang memberikan quote-quote ya, dengerin ceramah ya gitu. Jadi apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, itu akan membentuk keyakinan kita, membentuk pikiran dan cara kita merasakan, cara kita merasa. Nah, cara kita merasa itulah frekuensi kita ada di mana, apakah frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Sedangkan kekayaan, keberlimpahan itu frekuensinya kan tinggi gitu ya. Nah, itu nomor 9. Nomor 11, kamu harus menyelaraskan antara mind, body, and soul. Pikiran, jasmani, dan rohani atau ruh kita. Jadi tubuh kita ini, manusia itu terdiri dari 3. Mind atau pikiran, body, jasad kita ini, tubuh, kemudian soul atau ruh kita. Jadi itu harus diberi nutrisi yang bagus, dikasih latihan yang bagus gitu ya. Pikiran kamu jangan, kamu harus baca buku misalnya untuk menenangkan pikiran, meditasi, sholat yang khusyuk, sholat duha, sholat tahajud, kemudian berzikir astagfirullahaladzim 1000 kali sehari, sering-sering beristighfar ya, kemudian sering-sering bersolawat. Itu juga untuk pikiran dan jiwa kita ya. Soul itu ya siraman rohani lah namanya ya, artinya memberikan rohani kita itu menjadi vibrasinya tinggi gitu. Kemudian untuk tubuh ya kamu usahakan ya latihan gitu, latihan fisik ya untuk melatih kekuatan gitu ya, kebugaran. Itu juga latihan fisik juga bagus untuk kesehatan mental ya. Kemudian memilih makanan, jangan kalau menurut Mbak Desi yang di channel Kunci Hidup itu, kalau kita banyak makan ya makanan yang diproses kayak yang kaleng-kalengan atau yang dengan pengawet, mie instan gitu ya, makanan-makanan snack, itu vibrasi kita bisa jadi low gitu. Jadi harus pilih makanan yang segar, yang homemade, yang masakan rumah gitu, sayur, buah-buahan. Jangan makan makanan yang diproses gitu ya, harus yang alami, yang segar-segar gitu. Nah itu dia ya. Kemudian yang ke-11 terakhir, barulah itu kamu mengizinkan keinginan kamu terkabul dan kamu terima. Kamu siapkan wadahnya dengan mulut yang
lebar gitu ya. Jadi bukan cuma penampungnya yang lebar kayak galon, tapi ketika air hujan itu lambat terisi, tapi harus seperti baskom yang besar gitu ya. Jadi kalau kamu mau menampung rezeki itu ya, menampung air hujan ya, siapkan baskom yang besar gitu ya, biar cepat terisi. Jadi keberlimpahan itu cepat terisi. Jadi kamu harus mengizinkan, harus siap menerima keberlimpahan itu ya. Ini kadang kamu secara tidak sadar, alam bawah sadar, kamu sebenarnya kayak menghalang-halangi rezeki itu datang. Misalnya kamu ibu-ibu ya, yang punya suami merasa berat kalau suami itu dapat rezeki banyak, takut mungkin tidak percaya sama suami, takut suami main perempuan dan sebagainya. Itu namanya kamu tidak mengizinkan rezeki datang seperti itu ya. Oke, itu aja 11 step atau 11 langkah dalam memahami atau memulai praktek law of attraction ya. Itu dulu yang kamu harus lakukan, baru kamu lakukan yang lain-lainnya ya. Scripting, journaling, itu sebenarnya juga ada step-stepnya di situ. Di dalam step itu juga ada tadi kan yang bersyukur. Nah itu lakukan jurnal syukur gitu ya. Kemudian itu tadi ho'oponopono ya. Nah itu insya Allah kalau kamu melakukan 11 step ini, itu gampang sekali kamu melakukan misalnya visualisasi. kayak misalnya, waduh 3 hari lagi nih, 2 hari lagi, besok nih deadline cicilan. Kalau terlambat nih bisa denda. Tapi kamu melabeli diri kamu sendiri, saya tidak mungkin terlambat bayar cicilan gitu ya. Udah pasti nanti ada aja rezeki yang tak terduga gitu. Atau kamu visualisasi tentang kesehatan, misalnya ada orang tersayang yang sakit, kamu bayangkan melihat mereka itu tersenyum, makannya normal ya, mungkin anak atau orang tua atau pasangan yang lagi sakit ya. Bayangkan saat mereka sehat, wah kamu melihat lagi mereka sehat. Kemudian tuliskan scripting gitu ya. Saya melihat ibu saya tersenyum dan makannya lahap misalnya ya. Atau saya melihat SMS banking, notifikasi di M-banking ada uang masuk sekian puluh juta misalnya ya, dari sumber yang tak terduga misalnya. Dan kamu harus lakukan itu dengan penuh perasaan gembira, seakan-akan itu benar-benar terjadi. Nah kata Rhonda Byrne ya, setelah kamu lakukan itu namanya visualisasi maupun scripting, itu ya kamu setelah itu let go, lepaskan, serahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Biarlah Tuhan yang memprosesnya, kamu tinggal siap terima aja gitu. Oke, demikian video dari saya, udah kepanjangan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.